Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Daihatsu Sirion facelift tahun 2015, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Ibu Dewi dari Serang, Banten. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga bisa dapat referensi mulai dari update harga pasaran saat ini, dapat informasi kondisi mobil bekas dan cara inspeksinya. Oke, langsung saja mari kita akan mulai reviewnya. Jika Anda pesan mobil di kami, unitnya saya akan review secara detail seperti ini. Ini untuk data kami dan data pemesan. Karena unitnya sebelum dikirim ke rumah pemesan, kita akan bereskan dulu PR-nya. Jadi pastinya ada perbedaan ketika unit ini diserahkan kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Kondisi saat ini baret-baret ada, luka, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus dicat ulang. Corner sensor bagian kanan utuh, fog lamp bagian kanan utuh. Overall bumper depan ini jika ingin mulus total hitungannya satu bumper dicat ulang, 500.000 satu panel. Kemudian corner sensor bagian kiri tidak ada. Sudah saya lihat di marketplace harganya 250.000 bergantung dengan ongkir dan pemasangan itu di 350.000. Fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, kap mesin kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 73,2 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original, 14 inci. Kondisinya baret-baret ada di samping-samping. Wajar, namanya juga mobil dipakai. Untuk velg two tone seperti ini, jika di chrome lagi itu tidak bisa. Jadi jika mau diperbaiki, dicat ulang paling diganti warna, silver atau grey bisa. Hitungannya satu velg 150.000. Atau dilewat tidak masalah ya, karena hanya baru baret-baret saja, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Kemudian untuk profil bannya 175 65 R14. Produksi bannya di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4 sampai 5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan juga di 7,55 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Kemudian untuk liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan kanan. Kampas remnya di atas, biasanya di bawah masih tebal. Kampas rem bagian depan kanan layak dipakai. Spakbor depan kanan ada baret yang tidak bisa dipoles, luka. Jika ingin mulus, hitungannya dicat ulang satu panel. Masih original catnya. Ini nilainya di 65,4 mikron. Spion bagian kanan ini baret-baret halus bisa hilang dipoles. Mikasen bagian kanan ini ada yang retak tipis, belum masuk air. Biasanya jika bolong itu masuk air baru wajib diganti. Jika ini kan baru lecet ya. Tapi jika mau diganti juga banyak di marketplace. Berikut dengan pasang 150.000. Pilar-pilar ini catnya baik dan masih original, 49,0 mikron. Bagian atas sama 56,8 mikron. Masih original. Tidak ada lecet, jamur bisa hilang dipoles. Antena utuh. Ban belakang bagian kanan. Produksi di tahun 2022 sama rata dengan depan. Layak sekali dipakai. Ketebalan masih 7 mm. Pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking, brake rem, kampas rem belakang kanan kiri masih bagus. Velg sama dengan depan, di samping-samping ada yang lecet. Overall tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Jika mau mulus total,
dicat ulang, satu velg hitungannya 150.000. Fender belakang kanan kondisi catnya baik dan rata-rata masih original. Ini 81,8 mikron, kemudian bagian pintu kanan masih original 78,8 mikron. Side skirts masih baik kondisinya. Side body molding kondisinya baik, bagian kanan ini hanya di sela-sela pintu dia ada yang lecet. Ini bekas membuka pintu, kemudian kena tembok, wajar ya. Tidak bisa dipoles jika ingin mulus total dicat ulang. Satu panel hitungannya dan ketebalannya masih di 76,4 mikron. Masih original rata-rata catnya. Untuk semua pilar juga utuh. Nih, las titik pabrikannya. Semuanya seperti ini. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling. Belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena untuk pilar A, pilar B, pilar C utuh. Dan silar pintu juga sudah pasti utuh. Karena catnya masih original. Jadi untuk bagian samping kanan ini jelas. Tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena pilar-pilarnya utuh. Kemudian silar pintunya utuh. Dan catnya masih original. Jika pernah ada tabrakan keras pastinya dicat ulang dan tebel. Dan mobil ini masih original. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Emblem semuanya komplit. Ada tambahan kamera mundur. Ketebalan catnya bagasi belakang ini 73,8 mikron. Masih original. Stop lamp bagian kiri utuh. Ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler masih pada utuh. Bumper belakang ini sudah pernah cat ulang. Saat ini ada lecet-lecet, wajar, namanya juga mobil dipakai. Reflektor utuh. Sensor mundur 2 titik utuh. Reflektor kanan utuh. Overall bumper belakang ini hanya ada luka-luka sedikit, tidak ada pecah parah. Tapi jika ingin mulus total dicat ulang satu bumper karena luka itu tidak bisa dipoles. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan ini utuh, bagian kiri utuh. Di sini aslinya ada partisi. Saya tanyakan kepada ownernya, tidak ada. Dari pertama kali dapat tidak ada. Sebenarnya banyak di lapak-lapak biasanya ada jika mau dicarikan. Jika beli baru tidak ada. Saya pernah membelikan untuk mobil Swift ya, itu di 300.000. Cari di lapak-lapak biasanya banyak. Karpet di bawah ini pernah di cover sepertinya, ada bekas lem. Ini mudah-mudahan bisa dibersihkan nanti di salon. Tapi jika tidak bisa bersih, paling di cover. Mobil ini rata-rata di cover semua ya, permanen. Bagian plafon juga sama. Jadi jika tidak bisa dibersihkan, paling nanti di cover lagi. Warna merah atau putih bisa. Paling sekitar 200.000. Bahan serep posisi di bawah sini. Bahan serepnya ketebalannya saya akan ukur di 8,15 mm. Masih bagus sekali untuk bahan serep. Toolkit kunci roda dongkrak ada di bawahnya. Di sini juga kotor, perlu di salon. Silar bagasi belakang ini utuh. Nah, di bagian ini juga di cover warna merah. Aslinya mungkin ada, jadi nanti bisa dilepas atau jika seperti ini juga baik kondisinya. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada tabrakan keras dari belakang. Karena catnya juga masih original bagasinya. Kemudian silar bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022 sama rata dengan yang lainnya. 7 mm layak sekali dipakai. Kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake, rem. Bagian belakang masih bagus. Velg rata-rata di sampingnya, di ujungnya ada lecet-lecet. Wajar pemakaian, pecah, bengkang itu tidak ada. Yang saya jelaskan tadi jika mau dicat ulang 150.000 satu velg. Fender belakang kiri rata-rata semuanya catnya masih original. Ori 89,0 mikron,
Pintu belakang kiri original 73,4 mikron. Nilainya beda-beda ya karena sudah kepanasan, sudah beberapa agak tipis setnya, wajar. Set Scarus bagian bawah ini kondisinya baik dan baret-baret di sela-sela pintu ada, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Pintu bagian depan kiri juga sama, ada baret-baret yang tidak bisa dipoles. Rata-rata catnya masih original. Wajar ya, dari tahun 2015 ada lecet-lecet kuku 75,0 mikron masih original. Kemudian di bagian side body molding dia ada yang lupas chrome-nya, bagian ini kan masih bagus ya. Ini banyak di marketplace saya lihat list chrome-nya ini bisa dilepas kemudian diganti list chrome. Per meternya saya lihat 70.000, jadi bisa dirapikan lah ini, dilepas kemudian dibelikan list baru sekitar 150.000 lah. Side Scarus bagian kiri ada yang kurang rapih, bisa nanti dirapikan di body repair jika mau sekalian dicat ulang mobilnya. Spion bagian kiri baret-baret halus ada seperti ini, tidak bisa dipoles karena luka. Jika mau mulus total dicat ulang. Mikasen bagian kiri utuh tapi dia kotor dalamnya, masuk air, bisa dibersihkan, dipoles. 100.000 satu lampu. Fender depan kiri kondisi catnya baret-baret ada, tidak bisa dipoles. Jika ingin mulus total dicat ulang. Satu fender, nah ini 59,0 mikron, masih original rata-rata catnya. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022 sama rata dengan yang lainnya. Jadi mobil ini untuk keempat ban layak sekali dipakai, produksi di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Ketebalan juga rata-rata masih di 7 mm. Kampas rem juga rata-rata semuanya masih bagus, layak dipakai. Kampas rem depan, kampas rem belakang masih bagus. Velg semuanya baik, tidak ada pecah, tidak ada bengkang. Lecet wajar ya, namanya juga mobil dipakai. Hitungannya juga mau dicat ulang, yang saya jelaskan tadi 150.000 ya kali 4. Tapi seperti ini juga layak ya kita pertahankan cat orinya, two-tone seperti ini. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini rata-rata catnya masih original. Yang pernah dicat ulang itu hanya di bumper saja, depan belakang. Namanya juga cat original, jadi banyak yang lecet, luka di sela-sela pintu, kemudian di fender, di bumper terutama. Saya hitung ada 4 panel jika mau dicat ulang yang luka-luka, yang tidak bisa dipoles itu dicat ulang 2 juta totalnya, 4 panel. Misalnya jika mau berikut dengan velg itu di 2.500.000. Kemudian jika pemesan tidak masalah di bodi lecet, mau mempertahankan cat originalnya, banyak lecet seperti ini juga misalnya dibiarkan, masih enak dilihat. Artinya kan tidak ada pecah parah untuk mobil ini. Jadi ada 2 pilihan, lumayan misalnya jika mau dilewat 2.500.000. Untuk poles sih perlu. Ada beberapa baret halus itu bisa hilang di poles. Poles masuknya nyalon, mulai dari poles bodi, full nyalon itu interior, ruang mesin, bagasi belakang. Untuk jenis city car, hatchback di tukang salon langganan saya 500.000. Kemudian mobil ini jelas rata-rata catnya masih original, jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras karena sudah kita ukur rata-rata original. Jika pernah ada tabrakan pastinya dicat ulang dan tidak utuh, dan mobil ini utuh. Mesinnya 1300 cc, 4 silinder VVT, tenaganya 90 PS, torsinya 115 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Kemudian untuk review tes rata-rata dalam kota, konsumsi bahan bakarnya 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota, 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi jelas pembakarannya mobil ini
masih sempurna. Radiator ini menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal tidak ada yang minta waktunya diganti. Cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bagian bawahnya. As roda kiri kering, karter gearbox matic kering. Jika ada oli terlihat ya. Nah, ini seal krek as kering, karter mesin kering, as roda kanan kiri semuanya kering. Mobil ini kilometernya 79.000. Catatan penggantian oli berikutnya ada untuk oli mesin di 87.000. Yang tidak ada itu catatan oli transmisi otomatis. Olinya ada, untuk oli mesin masih pas di takerannya. Ini hasil tes oli mesinnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,6%, masih baik. Alat ini masih menunjukkan oke. Jadi masih bagus, sesuai. Nanti ganti oli berikutnya 87.000. Untuk gearbox AT konvensional bisa dicek, ada dipstick olinya. Olinya ada, tidak tekor, hanya tidak ada catatannya. Ini hasil tes oli transmisi otomatisnya. Kita tunggu beberapa saat. Alat ini sedang membaca olinya. 46,7%, sama nilainya, olinya masih baik, tapi tidak ada catatannya. Takutnya di kilometer 50.000 tidak diganti. Jadi saya sarankan untuk diganti oli transmisi otomatisnya, karena di setiap 50.000 km ya ketemu lagi di 100.000 km. Jadi takutnya di kilometer 50.000 tidak diganti. Saya sarankan diganti. Penggantian oli matic 500.000 normal, dan jika mau di flashing ke bengkel resmi itu di 1,2 juta. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DO 3. Saya akan sesuaikan di DO 3. Ini ya, sudah di 2,4%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Ini hasil tes akinya. Menggunakan aki kering CCA 300 Bliss White. Good, masih bagus sekali akinya. Layak dipakai. Pemakaian aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih original, perdam masih ori, apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan, semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci masih original, dapat 2, remote-nya juga masih dapat 2. Remote-nya aktif. Inilah door trim bagian driver. Sudah di retrim dan saat ini sudah lepas-lepas seperti ini lemnya. Kemungkinan sudah lama. Originalnya saya lihat ada di dalamnya. Nah ini bisa dilepas, kemudian memakai originalnya saja. Kita bersihkan lemnya. Mudah-mudahan bisa dibersihkan. Tapi jika pahit tidak bisa dibersihkan lemnya, paling di retrim lagi, dibungkus ulang lagi. Tapi yang rapi ya, yang bahannya bahan-bahan bagus seperti MBTEC, jangan yang seperti ini. Bisa per titik itu paling sekitar 150.000 per door trim. Kaca film bagian driver kondisinya baik, power window-nya aktif, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang ada yang sobek di bagian tengah. Nah itu hitungannya jika mau diganti satu kaca film bagian belakang ini 150.000. Kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik dan power window-nya aktif. Electric mirror di bagian ini tombolnya, serta sudah ada power retract. Power retract bagian kanan ini aktif.
Electric mirrornya bagian kanan ini aktif. Power retract bagian kiri aktif. Electric mirrornya bagian kiri aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Hanya sudah di retrim full sampai ke belakang. Dan bagian atas ini rapi. Baik, tidak ada yang cacat. Kecuali di door trim ya. Kanan kiri semuanya sudah ngelupas. Untuk utuh sih utuh, hanya lemnya sudah ngelupas, jadi perlu dirapihkan. Nanti kita akan coba buka. Kemudian untuk joknya ini hanya disarung. Originalnya ada. Sarung joknya bagian depan ini baik, bagian driver sama sarung yang joknya masih baik. Jok originalnya itu ada di dalamnya. Ini yang gampang di bagian ini. Nah, itu. Originalnya ada di dalamnya. Door trim belakang kanan sama di retrim dan lemnya sudah agak ngelepas-ngelepas. Jadi 4 door trim ya, kita akan rapikan. Dan untuk karet-karet semuanya, karet-karet pintu ini 4 pintu itu semuanya masih pada utuh. Dan untuk door trim belakang kiri sama di retrim sudah agak ngelupas karetnya. Dan untuk plafon bagian belakang bagus, hand grip utuh. Kemudian hook di bagian penumpang depan tidak ada. Nah ini ya, contohnya seperti ini. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Nanti kita akan carikan, karena saya lihat di marketplace tidak ada barangnya. Jadi kita akan cari cabutan mungkin. Jika aftermarket saya lihat harganya di 200.000. Kemungkinan bisa memakai aftermarket persamaan, bisa dicoba nanti. Dan untuk jok belakang ini sama di sarung, tidak permanen. Jok originalnya ada di dalamnya. Kondisinya masih baik, hanya kotor bisa hilang di salon. Besi-besi di bawah jok ini tidak ada karat. Di atas dashboard ini tidak ada karat. Marker-marker pabrikan juga masih pada ada. Nah ini ya, putih. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini 1.800.000, PKB-nya normal. Saat ini pajaknya hidup bulan April 2024, plat 2026. Mobil ini masih tangan pertama dari baru. Pemakaian di tahun 2016. Kelengkapannya, faktur juga masih disimpan. Keaslian sudah kita cek, nomor rangka mesin juga sudah kita cek, semuanya sesuai. Dan ini hasil diagnosanya. Kontak sudah CC on, soket OBD2 sudah terpasang. Ini hasilnya. Semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 79.000. Dan ini untuk kondisi setirnya. Masih original kulitnya. Tidak ada yang rusak, masih baik sekali. Untuk pedal rem dan gas memang sudah di cover. Tapi pengalaman saya mencari mobil Daihatsu Sirion yang facelift seperti ini, kilometer yang sudah 150.000, pastinya ini yang ngelupas. Ini mudah ngelupas bahan kulitnya. Kemudian buku servis sih ada, tapi tidak record servis. Manual book juga semuanya masih pada disimpan. Hanya servis terakhir di 2018. Untuk mengecek odometer original atau tidak itu pertama harus ada buku servisnya dan harus servis record. Harus ada histori servisnya di buku servisnya dari tahun ke tahun. Jika ada buku servisnya tapi tidak record seperti ini ya tidak bisa dikatakan mobilnya servis record. Jadi kita ngecek mulai dari setir. Dan jelas setir juga masih baik sekali, tidak ada yang cacat. Pengalaman saya mengecek Daihatsu Sirion yang 150.000 kilometernya yang saya jelaskan tadi pasti rusak karena materialnya kurang bagus. Jadi jelas mobil ini kilometer 79.000 masuk akal. Cat juga masih original dan mobilnya masih tangan pertama dari baru. Itu jarang sekali kilometernya diputar-putar. Kemudian untuk catatan penggantian oli berikutnya ini hanya ada oli mesin 87.000 ke depannya ganti oli mesinnya. Yang tidak ada itu oli transmisi otomatis.
Tapi hasil testernya tadi bagus ya. Karena tidak ada catatan, saya sarankan untuk diganti agar kedepannya tahu pemesannya ganti oli transmisi otomatisnya kapan. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, kemudian airbag, tekanan oli aki, semuanya nyala ketika belum nyala mesinnya. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya bagus. Ketika mesin hidup semuanya mati. Kemudian untuk power steeringnya enteng, ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif, kaca depan ini tidak ada yang baret, kaca filmnya juga masih baik, wipernya aktif. Kemudian untuk wiper belakang aktif sama, tapi sudah ada suara ya, bagian belakang sudah karetnya keras, jadi minta waktunya diganti. 150.000. Kemudian untuk wiper depan ini motornya masih aktif dan ada kebocoran dari selang, sudah kita cek. Jadi nanti tinggal disambung saja karena masih nyemprot, tapi di tengah-tengah selang itu ada yang putus. Sudah saya sampaikan, yang seperti itu bisa kita rapikan, tinggal disambung saja. Tim saya bisa. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Satu buah cup holder di bagian kanan ini juga utuh. Ada speaker di dashboard. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Laci utuh. Ventilasi AC bagian tengah utuh. Dan untuk head unit sudah diganti monitor aftermarket. Kemudian kamera mundurnya tidak aktif. Tadi kan ada kamera mundurnya di belakang ya. Jadi kemungkinan bisa jadi sudah rusak atau pemasangannya sudah ada yang putus. Sudah saya sampaikan kepada pemesan jika mau dipasang kamera mundur baru itu di 300.000. Untuk head unitnya sih aktif dan pemasangan audio steering switch-nya itu tidak berfungsi. Ini dari pemasangannya, jarang sekali rusak tombolnya ini. Jadi saya jelaskan kepada pemesan, nanti kita akan bongkar dulu kemudian kita instalasi pasang ke head unitnya. Mudah-mudahan hanya belum di connect saja. Itu 100.000 lah paling untuk jalur kabelnya. Lampu hazard aktif. Dan ini tuas transmisi otomatisnya Girati 4 speed konvensional, sudah kita cek mulai dari mesin dingin sampai panas. Untuk transmisi otomatisnya masih normal, masih sempurna. Kilometer juga masih rendah ya. Untuk perbaikan transmisi otomatis, turun gearbox, overhaul itu biasanya di kilometer tinggi 200.000, 300.000. Dan mobil ini jelas keadaan gearbox maticnya itu masa pakainya masih panjang. Sudah ada shift lock untuk paralel. Kemudian untuk AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Ini ya, dari 28,4 derajat Celcius. Kita akan tempelkan di sini. Kecepatan 1 dapat di 2,0, bagus. Suhunya pelan-pelan turun. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan saat ini sudah dapat di 25,3 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin. Di paling bawah sini ada 2 buah cup holder, ada tempat penyimpanan. Dan parking brake masih pendek. Nah ini ya, jika sudah tinggi ke belakang itu kampas remnya habis. Dan ini masih pendek, jadi kampas rem bagian belakang jelas masih bagus. Laci-laci di sini juga masih pada baik. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih pada baik. Hand grip fungsinya keadaannya masih baik. Sun visor bagian penumpang depan ada vanity mirror dan keadaannya masih baik. Dan sudah di retrim berikut dengan plafonnya, lampu kabin semuanya aktif. Spion tengah dyneck, sun visor bagian driver sama keadaannya masih baik, hanya perlu dirapihkan ya. Ada vanity mirror juga sama. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Dewi dari Serang, Banten. Untuk kaki-kaki mobil ini ada perbaikan, ada suara di bagian kanan depan.
saya pahitkan 700.000 sampai 1,5 juta, karena kaki itu perlu dicek dulu, diturunkan mobilnya, diangkat, tidak bisa dikira-kira, hitungannya itu pahitnya. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan ada, yang bekas banjir ada, yang kilometernya tinggi juga ada. Saya sering nemu yang seperti itu. Tapi kita hindari. Unit seperti inilah yang akan kita rekomendasikan kepada pemesan. Jadi mobil ini jelas layak sekali dibeli, masuk di kategori mobil yang layak dibeli. Untuk PR-nya masih di batas wajar. Mobil ini pembelian di 109.500.000. Berikut dengan rapi-rapi jasa saya total di 121 lebih lah kira-kira. Jadi untuk mobil bekas itu pastinya ada rapi-rapi unitnya, ada perbaikan. Jadi jika kita memutuskan beli mobil bekas, kita harus ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Daihatsu Sirion tahun 2015-16 facelift. Untuk update harga saat ini siapkan dana di 115 juta sampai 125 juta lah. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian kita terbuka, semuanya tidak ada yang kami tutup-tutupi. Jika Anda mau cari unitnya di OLX, Marketplace Facebook, bisa. Kita akan inspeksi unitnya. Kemudian pemesan juga bisa nawar langsung ke ownernya, ke pemilik mobilnya. Seperti Ibu Dewi ini, bapaknya langsung nawar ke ownernya. Jadi kita semuanya terbuka. Jika memang pemesan bisa nawar dapat harga murah, kemudian lagi rezeki dapat mobilnya PR-nya sedikit, kemudian lagi perbaikan detail yang saya jelaskan di mobil ini kan banyak yang tidak fatal. Misalnya perbaikan bodi 2.500.000 dengan velg itu bisa dilewat. Jadi tergantung budget pemesannya. Pemesan bisa menentukan budgetnya. Jadi detail semuanya itu bisa beberapa yang diperbaiki, tidak semuanya karena banyak yang tidak fatal. Jadi total dana 120 juta pun pastinya akan ada sisa jika dikurangi perbaikannya atau unitnya dapat rezeki PR-nya sedikit yang saya jelaskan tadi. Karena saya tidak all in, semuanya ada hitungannya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian 1 bulan saya buka pesanan 1-2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jika Anda mau pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya. Kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah fix dengan harga yang kita ajukan, sudah fix mau masuk pesanan, sudah setuju dengan prosedurnya, silakan Anda konfirmasi waiting list dan booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Untuk melihat update kapan list pesanan tersisanya, Anda bisa cek di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save, jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena kami balasnya memang bertahap, satu persatu. Sekali lagi silakan Anda waiting list, booking slot. Karena di hari saya buka pesanan yang akan saya kabari yang sudah waiting list atau yang sudah booking slot. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.